ونستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin Bapak-bapak jamaah semua yang saya hormati, mengawali ta'lim kita pada sunnah hari ini, mari sama-sama kita panjatkan ibadah dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita sehat walafiat untuk bisa hadir di masjid, sama-sama belajar, sama-sama tadabbur, sama-sama mencari ilmu, sama-sama mengingat kembali hal-hal yang sudah pernah kita baca, yang sudah pernah kita pelajari dan akan kita. Salat salam tidak lupa mari sama-sama kita sampaikan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam subuh yang hormati, sebelum kita lanjutkan bahasan fikih yang pada pertemuan 2 pekan yang lalu dari minggu ada ya? Ada. Kemarin Pak siapa? Pak Alvan, saya jadi ingat Pak. Sore itu WA mau ikut kajian fikih kan? Ibunya juga mau ikut yang sore yang ibu-ibu. Ternyata karena hujan Pak juga nggak datang. Ini juga ada ya. Pak Alvan masih pengen ikut. Ya silahkan. Bersyukur saya kalau masih ingat tangan pas tak lupa ya. Bahkan kemarin pengajian tafsir juga ikut katanya. Dan saya nggak ikut. Ya maksud yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan tentang fikih, saya ingin sampaikan satu hal. Sebagai ungkapan syukur, ada 4 pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya mudah dan ini jawabannya ada di Al-Quran. Pertanyaan yang sebenarnya sangat sudah biasa. Nanti kalau ada yang buka Quran silakan. Ada pertanyaan. Allah selalu menciptakan hal yang berpasang-pasangan. Ketika kita ditanya, Allah menciptakan tertawa dan menangis. Allah menciptakan tertawa dan menangis. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Satu lagi, Allah mematikan dan menghidupkan. Yang 3 ini sudah biasa, mungkin semuanya bisa. Tapi ketika pertanyaan yang keempat, Allah menciptakan kekayaan dan pasti orang akan menjawab dan kemiskinan. Ternyata jawabannya bukan itu. Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Kita lihat di dalam surat yang ke-53 kalau tidak salah, surat An-Najm ya. Saya ada surat An-Najm. Ya, surat An-Najm surat 53 ayat yang ke-43. Ayat yang ke-43 Allah mengatakan wa innahu adhaka wa abka, dan dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Kemudian di surat yang ke-44 Allah mengatakan wa innahu huwa amata wa ahya, dan dialah yang mematikan dan menghidupkan. Kemudian di ayat yang ke-45 Allah mengatakan
wa innahu huwa aghna wa aqna, dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Ternyata Allah tidak pernah memberikan kemiskinan. Yang menciptakan kemiskinan adalah kita sendiri karena kita tidak pandai bersyukur. Ini kemarin juga saya sampaikan di ibu. Jadi yang menciptakan kemiskinan itu kita sendiri karena kita tidak pandai bersyukur. Allah tidak menciptakan kemiskinan, tapi Allah menciptakan kuatna dan kekayaan dan kecukupan. Banyak orang yang kaya tapi merasa tidak cukup. Tapi banyak orang yang tidak kaya tapi merasa cukup, sehingga dia bisa hidup qanaah, bisa hidup senang, tentram, karena merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Pesan yang bisa kita ambil, marilah kita senantiasa merasa cukup mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kita tidak boleh iri terhadap harta atau yang dimiliki orang lain. Karena kita tidak tahu apa yang akan Allah ambil dari orang tersebut. Kita melihat teman kita, wah materi banyak. Kita tidak boleh iri karena kita tidak tahu apa yang akan Allah ambil darinya. Demikian juga kita tidak boleh bersedih ketika kita kok diberikan rezeki yang sedikit, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan Allah berikan kepada kita. Syukurilah yang Allah berikan kepada kita. Karena itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Baik jemaah semua yang saya hormati, kita akan melanjutkan. Kemarin sudah kita bahas 4 sholat sunnah yang menjadi sholat sunnah utama, yaitu yang pertama adalah sholat tahajud, yang kedua sholat qabliyah subuh, yang ketiga sholat duha, dan yang keempat adalah sholat qabliyah dan ba'diyah subuh. 4 sholat sunnah utama ini memiliki kelebihan masing-masing, memiliki keutamaan masing-masing, yang apabila kita dawamkan, kita laksanakan secara rutin, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan, yang sesuai dengan firman Allah dan hadis Nabi yang sudah kita sama-sama kita baca. Hanya mungkin kemarin yang belum tuntas ya, bahwa dari ke-4 sholat sunnah utama itu yang lain adalah sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah dulu. Jamaah sekalian, memang ada 2 hadis, bahkan lebih, ada 2 hadis atau bahkan lebih tentang dasar hukum tentang atau yang menjadi dasar pelaksanaan sholat qabliyah dan ba'diyah yang berbeda. Hadis yang pertama di antaranya saya bacakan ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'da, dari Bukhari Muslim, jadi sangat sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, pernah aku sembahyang beserta Rasulullah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Jadi secara umum sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah itu minimal 2 rakaat. Dan untuk qabliyah dan ba'diyah zuhur, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim adalah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Hadis lain dari Ummi Habibah radhiyallahu anha berkata, ia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memelihara sembahyang 4 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, dia diharamkan Allah dari neraka. Ini salah satu fadilah salat qabliyah ba'diyah. Nah, hadis yang ini Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini kalau tadi 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat setelah, ini 4
rakaat sebelum dan 4 rakaat setelah dulu. Jadi beda hadisnya. Kemudian dinyatakan man hafadha ala arba'in raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Diharamkan oleh Allah atas neraka. Ini hadis yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sudah. Siapa yang mendawamkan salat qabliyah dan ba'diyah ini 4 sebelum 4 setelah, maka dia akan diharamkan oleh Allah terhadap neraka. Jadi dijauhkan, bahkan diharamkan masuk neraka. Luar biasa. Ya mas sekalian, itu 4 salat sunnah yang kemarin saya sampaikan, dan yang terakhir keempat adalah salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Sebelum kemudian saya ingin lanjutkan, karena sholat sunnah itu ada yang rawatib, ada yang bukan ya. Nanti kita lanjutkan tentang sholat sunnah rawatib yang lain. Kemarin sudah saya singgung ya, tentang sholat sunnah yang lain, yaitu tentang sholat sunnah tasbih. Sholat tasbih, ya mas sekalian, sholat tasbih ini memang berbeda dengan sholat yang lain. Namanya sholat tasbih, isinya tasbih semua. Isinya mensucikan Allah. Sholat tasbih adalah 4 rakaat dengan 300 bacaan tasbih. Banyak. 4 rakaat dengan 300 bacaan tasbih. Tekniknya, kalau dia biasa, kalau yang mau pakai usul ya silahkan. Ini sholat sunnah yang silahkan dilaksanakan minimal seumur hidup sekali. Mari kita sudah kita singgung ya. Minimal seumur hidup kita melaksanakan sekali yang namanya sholat tasbih. Usolli sunnat tasbih raka'ataini mustaqbil qiblatil yang Muhammad Rasul. Yang Muhammad Rasul saya ingat sholat sunnah tasbih 2 rakaat karena 2 rakaat. Jadi 4 rakaat tapi tetap 2 salam. Jemaah sekalian, sholat tasbih ketika kita sudah berniat, maka seperti sholat yang lain ya, Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah. Silakan doa iftitah mana yang ternyaman, mana yang terenak, mana yang cocok untuk kita pakai. Mau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai situ sudah cukup. Atau yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ana minal muslimin, dan seterusnya sampai selesai. Atau Allahu Akbar, ya, atau doa kita yang hadisnya paling sahih, Allahumma a'id baini wa bainaka ma ma'ata, dan seterusnya. Itu hadisnya yang paling kuat ya. Silakan mana yang nyaman bacalah. Setelah doa iftitah selesai, seperti sholat yang lain, baca Al-Fatihah. Nah setelah selesai baca Al-Fatihah ini dua pendapat. Boleh pakai surat, boleh tidak. Kalau yang pakai surat, baca surat, silakan mau pendek, lebih baik suratnya yang pendek. Karena setelah baca surat adalah membaca tasbih sebanyak 15 kali. 15 kali. Dan bacaannya Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 15 kali, lumayan banyak. Jadi sudah takbir, doa iftitah, Al-Fatihah, surat, tasbih 15 kali. Yang pertama. Setelah tasbih selesai, rukuk kita. Pada saat rukuk baca tasbih sebanyak 10 kali. Saya yakin Bapak sudah banyak yang pernah melaksanakannya. Tasbih 10 kali dalam keadaan rukuk. Jadi yang biasa kita baca Subhana rabbiyal azim, enggak usah kita baca. Tasbihnya diganti. Sama-sama tasbih. Sama-sama mensucikan Allah.
diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Cukup sampai situ cukup, tapi sempurnakan. Kalau di buku-buku fikih tambah wala haula wala quwata illa billah 10 kali. Pertama tadi 15, kedua 10 kali. I'tidal, bangun dari rukuk, i'tidal, baca lagi 10 kali. Setelah bangun i'tidal 10 kali, kita turun sujud, membaca lagi 10 kali. Setelah sujud baca 10 kali, duduk di antara dua sujud, baca lagi 10 kali. Setelah duduk di antara sujud lagi, baca lagi 10 kali. Nah kemudian yang membedakan dengan sholat yang lain, setelah sujud yang kedua tidak langsung berdiri, tapi duduk kembali. Duduk kembali, baca lagi 10 kali. Nah setelah duduk membaca tasbih yang 10 kali, bangun berdiri lagi seperti dari awal. Kita total 75 bacaan. Jadi 1 rakaat 75 tasbih. Jadi kalau 4 rakaat 300. Ya, ini dijelaskan dalam hadis memang, jadi tidak mengarang. Dari jumlah itu yang 300 itu juga tidak ngarang. 300 bacaan tasbih. Sama, ya, rakaat kedua demikian. Setelah rakaat kedua sama. Setelah 2 rakaat. Kemudian dilanjutkan rakaat pertama lagi untuk 2 rakaat yang kedua. Jadi total 300. Jemaah sekalian, sholat tasbih ini seperti sholat-sholat yang lain diutamakan dilaksanakan pada malam hari, pada sepertiga malam terakhir. Namun ada hadis lain yang menyatakan boleh dilaksanakan siangnya. Kalau dilaksanakan siang hari, maka diisyaratkan sebaiknya 1 syarat siang hari. Jadi 4 rakaat sekaligus. Kalau sholat tasbih ini dilaksanakan siang hari. Bedanya itu. Memang ya dianjurkan malam karena sholat paling bagus. Ya mulai dijelaskan mau sholat hajat, mau sholat tahajud, mau sholat istikharah, mau sholat apa lagi. Laksanakan di sepertiga malam terakhir. Itu untuk sholat tasbih. Silahkan nanti paling kalau yang belum pernah coba syukur-syukur pas Ramadan masuk ke sholat yang mulai kita sholat tasbih bareng. Ya mas sekalian, memang kemarin ada yang nanya kaitannya dengan sholat tahajud berjamaah. Memang tentang sholat tahajud berjamaah, termasuk sholat tasbih berjamaah, Rasulullah tidak pernah memerintahkan atau mencontohkan. Tapi juga Rasulullah tidak melarang kalau ada orang yang sholat tahajud berjamaah, yang ada sholat sunnah berjamaah itu sholat 2 hari raya memang berjamaah, sholat gerhana berjamaah, bahkan ada khutbahnya, sholat istisqa berjamaah. Tapi tidak ada perintah tentang sholat tahajud atau sholat tasbih berjamaah. Nah, pada dasarnya sholat itu sendiri untuk tasbih dan berjamaah. Tapi seandainya dilaksanakan tidak ada larangannya juga. Tidak ada larangan. Silakan misalnya pengen berjamaah di masjid bareng-bareng, silakan. Memang tidak ada larangannya. Ya, itu tentang sholat tasbih yang kemarin sudah kita singgung. Ya mas sekalian, kita lanjut dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Kalau tadi sholat sunnah qabliyah zuhur sudah kita bahas. Sholat sunnah berikutnya adalah sholat sunnah asar atau qabliyah atau ba'diyah kalau ada asar. Sholat sunnah asar. Jemaah sekalian, memang sekarang sudah tidak ya. Tapi kadang-kadang di masjid kita masih ada orang yang habis sholat asar masih sholat. Masih ada habis sholat asar masih melaksanakan sholat sunnah. Jangankan habis asar, kecuali kita belum sholat asar ini, kalau belum sholat asar mau maghrib kita sholat, nggak masalah.
Tapi ketika kita sudah sholat asar, maka tidak ada sholat sunnah lagi. Qobliyah untuk asar hanya ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Jadi kalau kita sholat sunnah asarnya jam 3, sekarang jam 3 sudah asar, sudah sholat. Walaupun masih panjang, tapi kita sholat asar sudah, maka tetap tidak ada ba'diyah. Karena masih panjang, tidak ada ba'diyah. Tapi kalau kita belum sholat asar, walaupun sholat asar sudah menjelang maghrib, silakan sholat wajibnya silakan. Ya, jadi asar hanya ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Karena sholat ba'diyah atau sholat setelah asar itu pada hakikatnya menyongsong tenggelamnya matahari, itu yang dilarang. Jadi kayak orang Yahudi, matahari mau tenggelam, mau kita sholat, kita sembah. Sama dengan ba'diyah subuh, menyongsong terbitnya matahari. Kalau matahari sudah terbit, sudah boleh sholat. Tapi ketika matahari belum terbit, tidak ada sholat. Setelah tidak ada ba'diyah, tidak ada 3 tempat. Ba'diyah subuh karena itu menyongsong terbitnya matahari, ba'diyah asar karena menyongsong tenggelamnya matahari, dan sholat tepat di tengah-tengah hari ketika matahari berada di tempat tengah-tengah, itu juga dilarang. Ada lagi yang dilarang? Ada sholat yang dilarang. Sholat di atas Baitul Atiq, apa itu? Di atas Ka'bah. Ada tempat ada, tapi nggak boleh sholat di atas Ka'bah. Menghadap kemana? Bengkurang. Nggak boleh, itu ada hadisnya. Jadi salah satu sholat yang dilarang adalah sholat di atas Baitul Atiq, di atas Ka'bah, dan sholat di atas kuburan, itu juga dilarang. Hati-hati nih sholat di atas kuburan. Sudah ada kuburan, bikin musola buat sholat. Sudah tahu itu kuburan di masjid ya? Kecuali kalau masjid itu sudah ada sejak dulu, kemudian tanahnya masih luas buat bikin kuburan sampingnya, itu nggak apa-apa. Masjidnya nggak apa dua, tapi sudah ada di atas kuburan dibikin masjid nggak boleh, harusnya buat. Jadi tidak boleh sholat di atas kuburan. Baik, jadi sholat asar saya bacakan hadisnya. Sholat qobliyah asar ini hadisnya sangat hasan, jadi memang tidak sampai ke sahih, tapi baik. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalla qabla al-'ashri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bit taslim 'ala al-malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Hadis yang pertama nih dari Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sebelum asar 4 rakaat. Hadis yang pertama ya. Sebelum asar Nabi pernah melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat, dua-dua. Dan dibatasinya di 4 rakaat, dan dibatasnya antara rakaat dengan satu yang lain dengan salam. Jadi salam dulu. Kemudian hadis yang kedua, karena yusolli qabla al-'ashri rak'ataini, dari Abu Dawud dengan sanad sahih dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW telah sembahyang sebelum asar 2 rakaat. Ada 2 hadis lagi, qabliyah asar ada 2 rakaat, ada 4 rakaat. Dua-duanya ada dasar hukumnya, ada hadisnya. Jadi secara umum qabliyah atau ba'diyah adalah 2 rakaat, tapi maksimal 4 rakaat, tidak ada yang lebih. Itu tentang sholat qabliyah asar. Kemudian yang ketiga, sunnah maghrib. Ini ada beberapa versi. Ada sebuah hadis dari Rasulullah dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas al-maghriba thumma yadkhulu baiti wa yusalli rak'ataini. Ini dari Aisyah. Dari Aisyah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengerjakan sembahyang maghrib dengan manusia jamaah. Jadi Rasulullah berjamaah sholat maghrib. Kemudian setelah berjamaah maghrib, dikata Aisyah, kemudian ia masuk ke rumahku, dikata Aisyah, lalu sembahyang pula 2 rakaat. Jadi Rasulullah sholat maghrib berjamaah di masjid. Setelah selesai berjamaah di masjid, tidak sholat di masjid, beliau pulang sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib. Jadi tidak ada qobliyah maghrib, yang ada ba'diyah maghrib. Itu pun Rasulullah mencontohkannya di rumah. Jadi kita sudah pernah saya sampaikan ya, bahwa sholat itu diutamakan di rumah, kecuali sholat yang difardukan. Sholat diutamakan di rumah, kecuali sholat yang difardukan. Jamaah sekalian, Nabi selalu yang namanya sholat sunnah itu lebih banyak di rumah, apalagi sholat Jumat. Dijelaskan dalam kitab bahwa Nabi tidak pernah sholat ketika hari Jumat datang ke masjid itu hanya untuk khutbah, tapi tidak pernah sholat memperlihatkan Nabi sholat qobliyah Jumat di masjid. Ba'diyah juga pulang setelah hanya untuk khutbah, karena memang sholat diutamakan di rumah kecuali sholat yang difardukan. Jadi kalau kita rumahnya agak jauh, begitu adzan subuh selesai, sholat di rumah qobliyah subuh. Selesai qobliyah subuh, datang ke masjid, masih keburu. Kalau masih ada waktu, baru sholat tahiyatul masjid, baru berjamaah. Kalau yang ada ba'diyah habis sholat zuhur, misalnya pulang ke rumah, lanjutkan ba'diyah di rumah. Kalau tapi biasanya kalau di rumah malas. Jadi daripada nggak sholat qobliyah atau ba'diyah, ya laksanakan di masjid semua, walaupun diutamakan di rumah. Untuk maghrib tidak ada, ini saya sampaikan. Adapun sembahyang sunat sebelum maghrib, menurut keterangan sahih tidak diperintah oleh Rasulullah, tapi juga tidak ada larangan. Karena ada seorang sahabat yang pernah sholat sebelum maghrib, ya sholat sebelum maghrib tidak tegur. Anas radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla al-maghribi faqila akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallaha qala kana yarana nusallaiha falam ya'murna walam yanha. Dari Anas berkata, pernah kami sembahyang di masa Rasulullah 2 rakaat sesudah terbenamnya matahari. Tapi sesudah terbenamnya matahari, sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sesudah terbenamnya matahari, yaitu sebelum mengerjakan sembahyang maghrib. Lalu ditanya seseorang, apa ada Rasulullah saat itu? Ada yang melihat kami mengerjakan sembahyang itu, maka tidaklah diperintahnya kami dan tidak pula dilarangnya. Ini yang menunjukkan bahwa sholat qobliyah maghrib memang tidak pernah disuruh, tapi juga tidak dilarang. Walaupun ada yang kemudian melaksanakan sholat qobliyah maghrib, karena ada dasar yang hadis lain yang mendasari ini. An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah baina kulli adzanaini antara 2 adzan, baina kulli adzanaini salatan, baina kulli adzanaini salatan, baina kulli adzanaini salatan, qala fi tsalisati la min sya'. Hadis Bukhari Muslim. Tadi Rasulullah mengatakan sampai 3 kali. Rasul berkata, antara tiap-tiap 2 adzan ada sembahyang. Ini yang mendasari tadi sebelum maghrib ada qobliyah. Antara tiap-tiap 2 adzan ada sembahyang. Yang pertama, antara tiap-tiap 2 adzan ada sembahyang. Ucapan yang kedua,
antara tiap dua adzan ada sembahyang, sampai 3 kali mengatakan. Kemudian dilanjutkan, bagi siapa yang menghendakinya. Hadis dari Bukhari Muslim, sahih ya. Yang dimaksud dengan antara dua adzan adalah antara adzan dan iqamah. Itu ada sholat. Jadi hadis ini memperlihatkan bahwa setiap antara adzan dan iqamah ada sholat sunnah 2 rakaat tadi. Ini yang mendasari qabliyah. Namun dengan catatan kita tetap ingat, di waktu-waktu yang terlarang tidak dilaksanakan. Nah tadi maghrib itu karena setelah tenggelamnya matahari dilaksanakan, maka Rasulullah tidak melarang. Matahari sudah tenggelam, sudah masuk waktu arif, sudah adzan. Yang tidak boleh adalah ba'diyah asar. Tapi sebelum maghrib karena sudah terdengar adzan, maka masih didiamkan, tidak dilarang. Itu tentang qabliyah dan ba'diyah maghrib. Artinya memang secara hukum di fikih tidak ada perintah tentang sholat qabliyah maghrib, yang ada ba'diyah. Namun ketika ada sahabat yang melaksanakan qabliyah maghrib dan itu dilaksanakan sudah adzan, maka Rasulullah mendiamkan, tidak melarang, tapi juga tidak menyuruh. Ya mas sekalian, sholat qabliyah subuh kemarin sudah kita bahas bahwa sholat yang sangat luar biasa, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu tentang sholat sunnah rawatib. Tidak ada lagi rawatib, sudah habis. Nanti sholat sunnah yang lain. Ya mas sekalian, ada yang pernah bertanya tentang sholat taubah. Sholat taubah itu ada satu hadisnya cuma begini doang. Artinya ya, bahwa ketika melakukan dosa atau maksiat, maka segeralah sholat 2 rakaat dan mohon ampun sama Allah. Itu yang mendasari sholatnya biasa, sholat 2 rakaat kemudian mohon ampun sama Allah. Itu tentang sholat taubah. Sama 2 rakaat sholatnya tidak bacaan tidak ada bedanya. Hanya berdoalah mohon ampun setelah sholat 2 rakaat. Karena prinsipnya yang namanya taubat itu kita menyesal apa yang sudah kita laksanakan, kita menyesal dengan dosa yang sudah kita laksanakan, kemudian kita mohon ampun dan tidak mengulangi lagi. Prinsipnya itu. Makanya kalau kata Habib Hidayat, tiap hari itu kita sholat taubat. Karena setelah sholat kita beristighfar, mohon ampun sama Allah, tapi jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Diulangi lagi namanya meledek ya. Kita selalu pasti kita selalu setiap saat ya, sengaja atau tidak sengaja kita selalu berbuat dosa. Oleh karena itu ya sering-sering bertaubat. Bertaubat tidak harus khusus sholat taubat. Tidak. Habis sholat, nah sholat saja isinya juga doa Rabbighfirli warham. Ampunilah. Di antara dua sujud isinya taubat itu. Di antara dua sujud itu sudah taubat. Penyesalan dan tidak diulang, taubat ya. Ya mas sekalian, silahkan kalau ada yang bertanyakan. Secara umum boleh hal-hal yang kita bahas atau hal-hal yang sudah kita bahas atau hal-hal yang belum kita bahas. Kalau mau tanya, kita bahas sama-sama. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita sholat sunnah setelah azan sambil menunggu dan sebelum iqamah, pada waktu kita sholat menjelang akhir gitu ya, rakaat kedua itu apakah kita selesaikan sholatnya terus ikut fardu atau dilanjutkan dulu menyelesaikan sholat itu, mana yang lebih utama? Ya. Yang pertama, bahwa ketika sudah datang yang wajib, maka tidak ada yang sunnah. Sholat ketika sudah datang pemberitahuan atau qomat, sudah ada qomat, maka tidak ada sholat yang pertama. Jadi kalau saya lagi sholat sunnah
ini yang terbaik. Karena dasarnya sholat sunnah itu sholat wajib ya. Ketika sudah ada imam, jadi bukan menunggu waktu, bukan 10 menit atau 8 menit atau menit. Ketika sudah ada imam dan imam sudah memerintahkan qomat, jadi sebenarnya imam yang memerintahkan qomat, bukan titik-titik. Jadi ketika imam sudah memerintahkan qomat, maka qomat. Nah ketika sudah qomat ada yang sholat. Kalau sholat itu baru mulai, maka lebih baik dibatalkan. Jadi kalau baru mulai, batalkan sholat sunnahnya. Tapi kalau sholat sunnah itu sudah sholat yang rakaat terakhir, lanjutkan. Yang penting bisa memperkirakan selesai sholat nggak ketinggalan. Kecuali kalau niatnya memang mau masbuk. Kalau baru mulai, batalkan sholat. Tapi yang kalau di kita kan yang terjadi kan enggak. Jangan komat masih ada yang sholat. Itu yang terjadi. Kebiasaan kita. Jangan komat dulu masih ada yang sholat. Padahal sebenarnya sudah ada perintah dari imam. Imam juga mau merintah, nggak perlu lihat ada yang sholat enggak. Komat. Nah, kita yang terjadi sudah 10 menit, sudah titik-titik datang masih ada yang sholat sunnah. Yang mau komat masih nggak berani, padahal itu. Karena belum terbiasa. Padahal yang dianjurkan sudah ada imam, sudah diperintahkan qomat sudah selesai. Kalau kita sholat sunnah, qomat baru mulai batalkan sholat. Sholat sunnahnya, kalau sholat wajib tidak boleh dibatalkan. Jadi sholat sunnah boleh dibatalkan, kalau sholat wajib tidak boleh dibatalkan. Kecuali memang batal, bukan dibatalkan. Batal karena orang najis, batal karena buang angin, batal. Bahkan kita sholat berjamaah, banyak kejadian ketika imam harus berhenti. Misalnya begini, jangan berhenti. Banyak kejadian seorang imam kemudian lagi sujud langsung meninggal. Sholatnya harus tetap jalan. Maju digantikan oleh ada yang di belakang, mengambil posisi yang bisa di depannya. Kalau misalnya si imam meninggal di depan sajadah, ya semuanya lanjutkan sampai selesai sholat. Selesai sholat baru urus itu imam yang meninggal. Ini banyak kejadian. Oleh karena itu pentingnya yang di belakang imam itu yang paham. Imam batal, apalagi sampai imam meninggal, imam pingsan misalnya, dan seterusnya. Sholat tidak dibatalkan. Tapi kalau nanti bisa bubar itu, betul-betul malah semuanya bubar bangun. Ada yang karena posisinya memang elegan digeser dulu, yang si imam meninggal digeser, menggeser. Jadi yang menggantikan geser dulu, dibenarkan posisinya, sholat lanjutkan, tidak batal sholatnya. Yang terjadi itu kalau nggak nanti bisa bubar sholatnya. Nggak perlu diperiksa, ada yang memeriksa dulu nggak perlu. Posisinya saja langsung lanjutkan sholat. Kalau misalnya dia memang serangan jantung atau yang perlu digerak, boleh sholat aja. Sholat dulu. Makanya kalau orang yang mati mendadak kan memang harus didiamkan dulu. Kecuali kalau main sudah datang langsung dipancing lagi, didiam karena jangan-jangan mati suri bisa hidup lagi. Ya, dilanjutkan sholatnya sampai selesai. Baru. Jadi itu tadi. Kalau masih rakaat awal batalkan. Nah, kalau sudah rakaat terakhir silakan lanjutkan habis selesai baru sholat. Artinya itu juga berpengaruh ke kita yang mau sholat sunnah. Sudah datang belakangan waktu qomat, sholat sunnahnya di depan. Nah, ngeribetin sholat sunnahnya di depan. Kayak kalau sholat sudah nyari tempat yang tidak mengganggu berjamaah belakang. Jadi orang yang belum sholat wajib masih bisa sholat di depan. Banyak orang sholat sunnah di depan, ba'diyah misalnya, sholat sunnah ba'diyah di depan, ya orang datang makmum. Sholat sunnah cari tempat yang orang tidak bisa makmum, tidak bisa ikut, dekat pojok, belakang dan seterusnya. Jadi kita nggak susah-susah. Allah pada sholat sunnah ada yang Noel pakai isyarat kan, bisa. Tapi kalau kita sudah mencari tempat yang orang tidak bisa makmum, nggak perlu isyarat. Udah jelas nggak tahu. Saya sholat sunnah di pojok dekat tembok misalnya. Jelas nggak bisa makmum. Salah satu persyaratan utama
bermakmum sebelah kanan mobilnya, nah saya mau congkak mepet kanan atau deket tiang dan seterusnya. Mau cari tempat yang tidak bisa orang makmum. Itu saya pernah lihat, saya tahu dia itu makmum itu apa sunnah. Kemudian ada masbuk dia untuk sholat wajib itu, uplah itu. Ternyata dia sholat sunnah ini tahu nih, selesai dia sholat lagi untuk sholat takbirnya. Iya. Harusnya nggak usah kali ya. Bisa. Kalau bermakmum kita tidak tahu bahwa si imam ini lagi sholat sunnah, kita tidak tahu kan dikira sholat wajib kita ikut. Kemudian selesai sholat kita nambah, misalnya kita kurang nambah, selesai nggak perlu diulang karena memang kita tidak tahu. Makanya kewajiban yang jadi imam kalau sudah sholat kasih isyarat Pak. Kalau sudah kasih isyarat kok nggak ngerti ya nggak ngaji berarti. Apa isyarat? Boleh dengan tangan boleh, jangan jangan balik kanan, Sunnah loh. Tidak membaca isyarat yang tidak membatalkan sholat. Lagi kan? Udah suruh ya? Belum kan? Boleh tahu. 41. Ayo, ada yang nanya? Yang semua sholat sunnah yang 4 yang luar biasa itu ya, kan tetap ada syarat dan ketentuan berlaku Ya. Artinya apa namanya, niatnya, pakaiannya, tempatnya, wudunya, bacaannya itu ya. Jadi bukan karena mengejar yang keutamaan saja. Ya. Syarat ketentuan tetap berlaku, selalu syarat-syarat sholat. Jadi mau bacaannya, mau gerakannya, dan seterusnya semuanya tetap berlaku. Sholat dalam wudu ya nggak sah. Sholat wudunya nggak bener aja nggak sah. Wudunya nggak sah, ya sholatnya nggak sah. Memang rangkaian ke sholat ini banyak banget. Wudunya, pakaiannya, kesuciannya, tambah bagi adabnya. Pakaiannya suci, tempatnya suci. Dari wudunya nggak sah, maka sholatnya nggak sah. Memang perlu kita perbaiki dari wudu. Tapi insya Allah kalau dia kita. Tapi masih ada aja ya. Saya melihat orang wudu masih ada. Syarat doang. Wamsahu biru'usikum, bukan mengucap muka, bukan muka. Ini muka ini bagian dari muka. Kepala adalah tempat tumbuhnya rambut. Jadi ini rukun ya. Wamsahu biru'usikum itu usaplah kepalamu, bukan usaplah batukmu. Bukan usaplah hidung, bukan kepala. Mau boleh di belakang, boleh di atas, tapi kepala itu yang ditumbuhi rambut, yang repot, yang rambutnya nggak ada. Jadi batas kepala yang tumbuh rambut normal, yang tumbuh rambut yang rambutnya nggak normal ya beda. Jadi bukan masih ada, kuping juga masih ada yang begini. Ini sunnah ya, sunnah. Tapi wamsahu kepala ini wajib. Karena rukun wudu kan cuma niat, kepala, muka, tangan, kepala, kaki. Bukan tertib. Mau urut itu nggak boleh luar. Itu ayat di Al-Maidah 6 ya. Kayaknya perlu ada tutorial bareng-bareng. Walaupun Nabi dalam hadis kan mencontohkan kalau mengusap kepala yang betul kan tidak harus basah kuyup kan. Nggak harus basah kuyup, yang penting sudah. Nah air kalau perlu basah boleh dikapletkan. Usap ke belakang. Beliau mengatakan di hadis jelaskan menghadap wajah kita, setelah menghadap wajah usapkan ke belakang sampai ke belakang, balik lagi ke depan, nggak cuma begini doang, mau ke belakang balik lagi ke depan. Makanya orang yang kepalanya kelompok enak. Mengusap ke belakang balik ke depan, itu mengusap kepala, bukan begini. Begini boleh, tapi kalau di sini nggak boleh. Ini wajah, bagian wajah. Ini juga rukun yang lain yang harus kita usahakan. Ya, jadi sempurnakanlah wudu kita. Mesti praktek, jadi kayak apa pemulasaraan jenazah mesti praktek ya. Ya, wudu harus kita perbaiki karena itu menyangkut syarat sahnya sholat. Sholat itu ada
syarat wajib, ada syarat sahnya, ada rukun, ada sunnahnya. Syarat wajib cuma 3, Islam, balik, dan berakal. Syarat wajib. Ketika 3 itu ada, ketika 1 kita Islam maka wajib sholat. Islam, kemudian balik, kalau belum balik juga nggak wajib. Hanya anak-anak nggak wajib sholat. Anak-anak ke masjid yang belum balik itu belajar, tapi tidak wajib sholat. Yang ketiga berakal sehat, ada akalnya, nggak pingsan, nggak kenger, nggak mabok, mabuk hilang akal. Walaupun Pak Abdul Latif pernah menjelaskan tentang mabuk itu awalnya boleh, minum boleh. Larangannya hanya jangan dekati sholat kalau sedang mabuk. Kita sudah hafal itu. Berarti mabuk masih boleh. Tapi berikutnya adalah judi dan mabuk adalah haram. Jadi khamar dan maisir, minuman dan khamr dan judi adalah haram. Itu perbuatan keji setan. Karena tidak sadar apa yang kita baca. Makanya jangan mendekati sholat kalau yang mabuk, karena tidak sadar apa yang kita baca. Jangan-jangan kita mohon yang baik, ternyata kita mohon yang jelek. Iya. Jadi syarat wajibnya 3, Islam. Kalau nggak mau sholat ya jangan Islam. Kalau kita sudah bersaksi baca syahadat, wajib sholat. Kita sudah balik, wajib sholat, nggak ada lagi. Kita masih akal seger sehat, wajib sholat, nggak ada diskon, boleh nggak sholat, apalagi laki-laki. Jadi kemarin saya sampaikan, ibu-ibu masih ada haid nggak sholat, nggak perlu diganti. Tapi bapak-bapak nggak ada. Selama masih seger, masih ada ingatan, walaupun sudah terlentang nggak bisa bangun, tapi masih ingat, maka wajib sholat. Kecuali sudah pikun. Ketika sudah pikun tidak wajib sholat. Jadi sudah pikun, sudah lupa, sudah kondisinya memang sudah betul-betul, selama kepikunan sudah tidak dihitung, nggak wajib sholat. Karena tak syarat wajib tadi berakal, sudah nggak berakal nggak wajib. Jadi kalau orang sedang sakit, walaupun dia tidak bisa ngomong, walaupun nggak bisa ngomong, ketika waktu sholat, bapak kita sedang sakit, tapi masih sadar, kita melihat masih sadar, cuma nggak bisa ngomong. Ingat, Pak, sudah waktunya sholat. Bisikan, kalau perlu wudukan atau tayamum, dia sholat. Insya Allah, hanya kalau dia masih ada ingatan, maka dia akan sholat. Walaupun dalam posisi dia, tetap harus kita ingatkan yang hidup, yang sehat. Ingatkan sholat, diwudukan, di tayamum atau wudu, silahkan. Mana yang bisa dilaksanakan. Ingatkan kita, karena kita ikut dosa kalau kita nggak mengingatkan. Kita, bapak kita sedang sakit, kondisi sudah nggak bisa bergerak, tapi masih sadar, memang nggak bisa ngomong. Ingatkan sholat, waktu sholat. Kalau ibu-ibu masih ada diskon, haid nggak sholat, nggak kerugian. Nah, kita nggak ada sama sekali. Sampai lupa, ketiduran, bangun sholat, ingat sholat. Itulah qadha di dalam sholat, sering saya sampaikan. Sholatlah ketika bapak bagi yang tertidur, sholatlah ketika ingat bagi orang yang lupa. Mungkin lah saya tahu kemarin 2 seminggu yang lalu saya belum sholat dulu. Itu yang mendasari dibolehkannya sholat ketika ingat. Yang telah saya sampaikan, sholat kafarat itu banyak khilafiyah. Jadi sholat di Jumat terakhir di bulan Ramadan yang bisa menggantikan sholat-sholat kita yang telah terdahulu, bisa saja dilaksanakan, tapi itu banyak permintaan. Karena apa? Iya gitu. Sholat kita gimana lupa bisa dibayar. Baiknya dengan taubat, baiknya dengan istighfar, mohon ampun atas dosa-dosa kita yang sudah lalu. Karena sholat sudah banyak keringanan, nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk tiduran, nggak bisa tepat waktu, ada jamak, ada kebanyakan, ada ringkas kosong dalam perjalanan dan seterusnya. Sudah banyak sekali keringanan sholat. Puasa tidak ada keringanan, makanya puasa boleh diganti di hari lain, nggak ada puasa setengah hari, nggak ada. Itu anak-anak dulu jam 12 buka, tapi tidak ada keringanan puasa setengah hari. Yang ada puasa boleh digantikan di tempat lain. Itulah qadha secara syar'i. Kalau sholat qadhanya secara bahasa,
dilaksanakan di tempat di lain di bukan waktunya. Qadha. Lagi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan sholat rawatib, yaitu qobliyah maupun ba'diyah. Yang dimuakkadahkan itu kan qobla subuh, kemudian qobla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, sama ba'da isya. Itu mungkin hilangnya antara yang sebelum zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat gitu. Terus yang kaitannya dengan qobliyah itu kan mengitari itu berarti rawatib itu ya. Yang di luar itu misalnya mungkin sunat tahiyatul masjid, atau mungkin istilahnya sebelum qomat setelah azan itu bainal iqamah, bainal azan wal iqamah itu masuk ke sunat mutlak biasa atau seperti apa itu penghitungan biasa? Enggak, berarti yang rawatib itu adalah yang yang qobla subuh, kemudian qobla zuhur, ba'da zuhur, ba'da isya, ba'da maghrib gitu ya. Nah, ada satu lagi itu yang sering terjadi itu kita masuk ke masjid kemudian kajian sampai waktu isya. Itu banyak orang juga masih menjalankan sholat sunnah 2 rakaat, padahal itu kan qobla isya kan nggak ada ya itu ya. Iya. Itu gimana ya kalau biasanya ada yang berdiri lagi terus sholat gitu, apa dihitung sholat mutlak aja atau seperti itu? Ya. Apalagi kalau ada ta'limnya. Jadi memang sholat qobliyah itu sholat rawatib, ada yang muakkadah, ada yang bukan. Yang muakkadah di antaranya yang qobliyah subuh, qobliyah zuhur, dan ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Bahkan kemarin saya sampaikan ada yang berpendapat tentang sholat awabin yang dilaksanakan ba'da maghrib sampai isya 6 rakaat. Sholat awabin, sholat orang-orang yang bertobat. Tapi ada hadis lain bahwa sholat duha adalah disebut juga sholat awabin. Nah, kaitannya dengan tadi orang yang datang ke masjid, apalagi masih ada taklim ya, masih ada taklim. Taklim itu wajib. Makanya orang Nabi mencontoh, ada hadisnya, ketika sedang ada taklim, kemudian kita datang ke masjid, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu sholat sunnah, nggak perlu salam, langsung duduk ikut taklim. Ya sholat sunnah nggak perlu. Sholat enggak salaman. Malah salaman muter ya. Jadi salam saja sudah tidak disunahkan. Langsung duduk ikut taklim. Kayak begini nih, saya datang udah nggak mau sholat tahiyatul masjid, langsung nggak pakai salam, duduk ikut pengajian. Itu diutamakannya begitu. Jadi kalau apalagi sholat habis maghrib datang ada taklim, udah mau isya lagi. Sholat apa? Tadi Pak Wali bilang kalau diniatkan sholat mutlak harus meniatkannya sholat mutlak sekalian. Sholat mutlak sekalian. Itu pun juga tidak disarankan karena ada taklim. Kalau nggak ada taklim nggak masalah. Dia mau sholat apa silakan. Walaupun memang qobliyah isya tadi juga nggak diajarkan, nggak dicontohkan. Yang ada itu sholat antara 2 adzan silakan. Tapi ketika ada taklim maka ya nggak perlu sholat lagi. Tahiyatul masjidnya enggak, ada sholat sunnah qobliyah juga enggak, apalagi qobliyah juga enggak diajarkan, enggak diperintahkan. Langsung duduk. Nah, ini kadang-kadang saya ada pernyataan bingung, karena memang sholat sunnah itu diutamakan di rumah. Siapa kemarin yang nanya? Bagaimana habis wudu masuk ke masjid, mau sholat sunnah wudu dulu apa tahiyatul masjid dulu? Ini salah satu harus gugur, karena kalau sholat tahiyatul masjid tapi didahului dengan pekerjaan yang lain dan itu ini sudah tidak disunahkan lagi. Saya datang ke masjid karena tempat wudhunya kan langsung sholat sahri wudu, maka tidak disunahkan lagi sholat tahiyatul masjid karena saya sudah melakukan sholat sahri wudu, tidak disunahkan lagi. Tahiyatul masjid ada ketika kita masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid belum ngapa-ngapain, belum duduk, belum ngapa-ngapain. Tapi ketika sudah melakukan
pekerjaan yang lain, maka tidak disunahkan lagi. Bukan tidak boleh, tidak disunahkan lagi. Kalau dilaksanakan ya nggak ada pahala sunnah lagi, tidak disunahkan lagi tentang di masjid. Jadi kalau di rumah itu bebas, karena nggak ada tahiyatul masjid. Syukhril wudu di rumah, sholat qabliyahnya di rumah, baru berangkat ke masjid. Tahiyatul masjid dapat semua. Kalau rumahnya dekat itu rumah jauh yang telat. Ya, ada lagi juga. Berarti kalau kita baru datang, kemudian untuk sholat tahiyatul masjid itu, ya, terus ketemu teman gitu, ada yang perlu dibicarakan. Ya, apakah ini? Itu setelah selesai, minta maaf lah ya, kita sholat dulu atau ngomong dulu ini. Sholat dulu. Sekedar salaman silahkan. Tapi sholat dulu baru mau ada yang diomongin. Tapi sholat dulu tahiyatul masjid. Karena tidak boleh didahului pekerjaan yang lain. Nah, Ngobrol dulu sejamnya komat. Yang lain silakan. Berapa menit lagi bisa? Udah ya. Saya tunggu. 40. Hanya menegaskan tadi mau menegaskan bahwa qomat itu yang punya perintah imam ya, bukan titik itu ya. Berarti misalnya kita sholat kita mau sholat maghrib, nah, kan kita sudah ada daftar imam langsung. Kalau hari itu hanya ada Pak langsung bangun yang ayo komat gitu. Kebiasaan kita selama ini kan si komater dulu, yang komat dulu baru imamnya. Kebiasaan selama ini Mas Dol udah ada, ya, sudah misal dari imam mau komat, malah dia tak nunggu gitu. Oh iya. Enggak enak. Tak nunggu. Kalau yang komat Pak. Iya. Ya, dan memang dipikir begitu. Imam yang menyuruh komat. Ya memang dulu kan nggak ada titik-titik, nggak ada. Sekarang ada waktu hanya waktu hanya disediakan setelah adzannya untuk sholat 2 rakaat atau rakaat ba'diyah. Kalau itu sudah cukup dan imam sudah ada, maka imam memerintahkan sholat, memerintahkan qomat. Nah, biasanya memang di mana-mana imam datangnya ngepas, karena imam sudah rawatib di rumah. Cukup ya. Baik, jamaah subuh yang saya hormati. Ini untuk semua ternyata yang membuat masjid berkah, ini kata Joko Karyan, kata Sragen, Al-Falah Sragen, yang membuat cuma berkah itu, masjid menjadi berkah itu adalah kegiatan subuh. Jadi semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan dari berjamaah sholat subuh sampai syuruk di masjid, itu yang membuat masjid jadi berkah. Makanya sering-sering kita yang tadinya seminggu sekali mah jadi 2 minggu sekali. Insya Allah nanti tiap minggunya biar begitu Pak Rahman ya, tetap jadi tiap ahad ada kegiatan. Mudah-mudahan berkah di masjid kita. Nah, itu pembuka rezeki biar yang infak banyak lah. Kita mau acara maulid aja mikirin duitnya nggak ada. Ya, demikian kalau saya sampaikan pagi ini mudah-mudahan manfaat buat kita semua, khususnya buat saya. Mudah-mudahan masjid kita juga menjadi berkah. Amin. Yang boleh mohon maaf, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ke Masjid Ar-Rayhan, sholat mengaji dan kajian.